Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tugas proyek kami yang berjudul Analisis Rasio Keuangan untuk mengukur kinerja keuangan PT Sentul City Tbk. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kami. Perkenalkan, nama saya Anissa Andriani. Perkenalkan, nama saya Sarwin. Perkenalkan, nama saya Jenita Pradatukan. Perkenalkan, nama saya Listiana Samosir. Rasio keuangan untuk mengukur kinerja PT Sentul City Tbk. Untuk mengetahui kinerja keuangan PT Sentul City Tbk, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik dengan mengukur rasio keuangan perusahaan, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, profitabilitas. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Tbk tahun 2014 sampai 2019 di mana rasio likuiditas dalam keadaan liquid. Menurut Mansion, total asset turnover adalah tingkat efisiensi penggunaan keseluruhan aktiva perusahaan di dalam menghasilkan volume penjualan tertentu. Jika efisiensi penggunaan aktiva semakin meningkat, maka laba yang dihasilkan akan semakin besar. Analisis profitabilitas merujuk laba dengan penjualan investasi. Analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja PT Sentul City Tbk. Untuk mengetahui kinerja keuangan PT Sentul City Tbk, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistika deskriptif dengan mengukur rasio-rasio keuangan perusahaan, yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Berdasarkan hasil analisis data disimpulkan bahwa kinerja keuangan PT Sentul City Tbk tahun 2014 sampai 2019 di mana rasio likuiditas berada dalam keadaan liquid. Menurut Lukman Syamsuddin, total asset turnover adalah tingkat efisiensi penggunaan keseluruhan aktiva perusahaan di dalam menghasilkan volume penjualan tertentu. Jika efisiensi penggunaan aktiva semakin meningkat, maka laba yang dihasilkan akan semakin besar. Analisis profitabilitas merujuk laba dengan penjualan dan investasi, sedangkan menurut Fahmi, Return on Equity atau ROE adalah rasio yang digunakan untuk mengkaji sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk mampu memberikan laba atau ekuitas yang dimiliki. Berdasarkan konsep DuPont atau ROE tidak mengandung leverage multiplier yang menunjukkan semakin tinggi ROE, maka laba yang dihasilkan semakin efisiensi. PT Sentul City Tbk merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang properti. Persaingan dan kompetitif di bidang properti menyebabkan PT Sentul City Tbk harus tetap berupaya memaksimalkan kinerja keuangannya. Tabel laba rugi pada tahun 2014 sampai 2016. Berdasarkan tabel di atas, selama 6 tahun terakhir perusahaan memperoleh keuntungan bersih secara berturut-turut. Periode 3 tahun yaitu 2014 sampai 2016, perusahaan mampu memperbaiki kinerja keuangan dengan laba yang meningkat yaitu sebesar 38 miliar, 66 miliar, 562 miliar. Namun 3 tahun berikutnya, laba yang dihasilkan semakin menurun yaitu pada tahun 2017 sebesar 466 miliar, 2018 sebesar 376 miliar, dan selanjutnya semakin menurun di dalam tahun 2019 yaitu 75 miliar. Analisis rasio keuangan. Menurut Kamsir, berikut adalah data pembanding yang dibutuhkan. 1. Angka-angka yang ada dalam tiap komponen laporan keuangan, contoh total aset lancar dengan utang lancar, total aset dengan total utang, atau tingkat penjualan dengan laba seterusnya. 2. Angka-angka yang terdapat dalam tiap jenis laporan keuangan, misalnya total aset di negara dengan penjualan dilaporkan pada laba rugi. 3. Tahun masing-masing laporan keuntungan untuk beberapa periode, misalnya tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2015 dan tahun 2016. 4. Target rasio yang telah ditentukan perusahaan sebagai acuan pencapaian tujuan perusahaan. 5. Standar industri yang digunakan untuk industri yang sama, misalnya capital adequacy ratio atau CAR untuk dunia perbankan, atau presentasi laba atas penjualan tertentu. 6. Rasio keuangan persaingan jenis usaha atau sektor yang sama yang digunakan sebagai bahan acuan untuk menilai rasio keuangan yang diperoleh di samping standar industri yang ada.
Fungsi analisis rasio keuangan. Menurut Ilham Fahmi 2012-109, manfaat yang bisa diambil dengan dipergunakannya res keuangan yaitu 1. Analisis rasio keuangan sangat bermanfaat untuk dijadikan sebagai alat menilai kinerja dan prestasi perusahaan. 2. Analisis rasio keuangan sangat bermanfaat bagi pihak manajemen sebagai rujukan untuk membuat perencanaan. 3. Analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai alat untuk mengevaluasi kondisi suatu perusahaan dari perspektif keuangan. 4. Analisis rasio keuangan juga bermanfaat bagi para kreditor, dapat digunakan untuk memperkiraan potensi risiko yang akan dihadapi, dikaitkan dengan adanya jaminan kelangsungan pembayaran bunga dan pengembalian pokok pinjaman. 5. Analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai penilaian bagi pihak stakeholder organisasi keuangan dan keterbatasan analisis rasio keuangan dalam menjalankan fungsinya sebagai alat pengukur kinerja keuangan. Rasio keuangan tentunya memiliki keunggulan serta keterbatasan. Keunggulan analisa rasio keuangan menurut Ilham Fahmi ada 6. Yang pertama, rasio merupakan angka-angka atau ikhtisar statistik yang lebih mudah dibaca dan ditafsirkan. 2. Merupakan pengganti yang lebih sederhana dan informasi yang disajikan laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit. 3. Mengetahui posisi perusahaan di tengah industri. 3. Sangat bermanfaat untuk bahan dalam mengisi modal-modal pengembalian keputusan dan modal prediksi. 5. Menstandarisasi ukuran perusahaan. Lebih mudah memperbandingkan perusahaan dengan perusahaan lain atau melihat perkembangan perusahaan secara atau time series. 6. Lebih mudah melihat periodik tren perusahaan serta melakukan prediksi di masa yang akan datang. Bentuk-bentuk analisis rasio keuangan atau rasio ada 8. Rasio likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. 2. Rasio solvabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya atau kewajiban-kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi. 3. Rasio rentabilitas atau profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada. 4. Leverage menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap modal maupun aset. Rasio ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal. 5. Rasio aktivitas menggambarkan aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam menjalankan operasinya baik dalam kegiatan perusahaan, pembelian, dan kegiatan lainnya. 6. Rasio pertumbuhan menggambarkan persentase pertumbuhan pos-pos perusahaan dari tahun ke tahun. 7. Penilaian pasar atau market based ratio. Rasio ini merupakan rasio yang lazim dan yang khusus dipergunakan di pasar modal yang menggambarkan situasi atau keadaan prestasi perusahaan di pasar modal. 8. Rasio produktivitas. Rasio ini menunjukkan tingkat produktivitas dari unit atau kegiatan yang dinilai, misalnya rasio karyawan atau penjualan, rasio biaya per karyawan. Tingkat solvabilitas. Solvabilitas ini kemudian pada suatu perusahaan di dalam memenuhi kewajiban keuangannya apabila suatu perusahaan tersebut dilikuidasi, baik itu keuangan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 3. Mengetahui tingkat rentabilitas. Rentabilitas ataupun yang sering disebut dengan profitabilitas ini kemudian menunjukkan sebuah kemampuan perusahaan di dalam menghasilkan profit selama periode tertentu. 4. Mengetahui tingkat stabilitas. Stabilitas ini kemudian menunjukkan suatu kemampuan perusahaan di dalam melakukan usahanya dengan secara stabil yang kemudian diukur dengan menggunakan pertimbangan kemampuan perusahaan guna membayar hutangnya serta juga membayar beban bunga itu dari hutangnya secara tepat pada waktunya. Metode analisis data. 1. Rasio likuiditas. Current ratio mewakili ratio likuiditas. Current ratio memiliki rumus. Current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi hutang lancar kali 100%. 2. Rasio aktivitas atau TATO, Total Asset Turnover Ratio, mewakili rasio aktivitas. TATO memiliki rumus total aset turn sama dengan penjualan dibagi total aktiva dikali 100%. 3. Rasio profitabilitas, REO, Return on Equity, mewakili rasio profitabilitas. Rumus ROE, total aset turn sama dengan penjualan dibagi total aktiva dikali 100%.
rasio profitabilitas ROE (Return on Equity) mewakili rasio profitabilitas ROE memiliki rumus sama dengan laba setengah bunga dan pajak dibagi ekuitas kali 100%. 4. Rasio solvabilitas Debt to Equity Ratio DER mewakili rasio solvabilitas. DER memiliki rumus total hutang dibagi ekuitas kali 100%. Hasil dan pembahasan analisis rasio likuiditas PT Sentul City Tbk. Analisis rasio likuiditas dalam penelitian ini menggunakan current ratio yang dapat dilihat pada tabel 2. Berdasarkan tabel 2 dijelaskan bahwa current ratio PT Sentul Tbk pada tahun 2014 sebesar 148,90% atau 104.890. Hal ini memiliki arti bahwa setiap Rp1 hutang lancar perusahaan dijamin oleh 148.890 aktiva lancar perusahaan. Di tahun 2015, current ratio PT Sentul City terbesar 129,85% atau 102.985. Hal ini memiliki arti bahwa setiap Rp1 hutang lancar perusahaan dijamin oleh 102.985 aktiva lancar perusahaan. Selanjutnya, di tahun 2016, current ratio PT Sentul City terbesar 141,8% atau 1.400.108. Artinya, setiap Rp1 hutang lancar perusahaan dijamin oleh 1.400.108 aktiva lancar perusahaan. Current ratio PT Sentul City 2017 memiliki 155,60% atau 155.060. Artinya, setiap Rp1 hutang lancar perusahaan dijamin oleh 105.560 aktiva lancar perusahaan. Sedangkan pada tahun 2018, current ratio PT Sentul City Tbk sebesar 147,1% atau 104.701. Hal ini berarti bahwa perusahaan akan dijamin sebesar 1,4701 dengan aktiva lancar terhadap Rp1 hutang lancar perusahaan. Lalu, di tahun 2019, current ratio PT Sentul City Tbk sebesar 143,7% atau 1,4307. Artinya, Rp1 hutang lancar perusahaan dijamin oleh 1,4307 aktiva lancar perusahaan. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu 2014 sampai 2017, rata-rata current ratio PT Sentul City Tbk sebesar 144,25%. Artinya, setiap Rp1 hutang lancar perusahaan dijamin oleh 1,4425 aktiva lancar perusahaan. Tabel 3, rasio solvabilitas Debt to Equity Ratio pada PT Sentul City Tbk tahun 2014 sampai 2019. Dapat dilihat, rasio solvabilitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Debt to Equity Ratio. Untuk memperoleh hasil dari Debt to Equity Ratio, yaitu dengan membandingkan besarnya total hutang dengan total aktiva perusahaan. Debt to Equity Ratio pada PT Sentul City Tbk dapat dilihat pada tabel 3. Berdasarkan tabel 3 dijelaskan bahwa tingkat solvabilitas pada PT Sentul City Tbk yang diukur dengan Debt to Equity Ratio pada tahun 2014 yaitu sebesar 59,82%. Artinya, setiap Rp1 modal perusahaan dapat menjamin 0,598 hutang perusahaan. Pada tahun 2015, tingkat solvabilitas PT Sentul City Tbk yang diukur dengan Debt to Equity Ratio adalah sebesar 70,17%. Artinya, hutang perusahaan sebesar 0,701 dijamin oleh Rp1 modal. Tingkat solvabilitas PT Sentul City Tbk yang diukur dengan Debt to Equity Ratio pada tahun 2016 adalah sebesar 58,65%. Hal ini menunjukkan sebesar 0,585 hutang perusahaan dijamin oleh Rp1 modal. Modal perusahaan pada tahun 2017, tingkat solvabilitas PT Sentul City yang diukur dengan Debt
To equity ratio adalah sebesar 50,64%. Artinya sebanyak 0,506 hutang perusahaan dijamin oleh RP1 modal perusahaan. Sedangkan tingkat solvabilitas yang diukur dengan debt to equity ratio pada PT Sentul City tahun 2018 adalah sebesar 53,2%. Artinya sebesar RP1 modal perusahaan mampu menjamin 0,530 hutang perusahaan. Tingkat solvabilitas PT Sentul City Tbk yang diukur dengan debt to equity ratio pada tahun 2019 adalah 61,50%. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar RP1 modal perusahaan mampu menjamin 615 hutang perusahaan. Dengan demikian dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu 2014 sampai 2019 rata-rata debt to equity ratio pada PT Sentul City sebesar 58,97%. Artinya, hutang perusahaan sebesar 0,598 dapat dijamin oleh RP1 modal perusahaan. Tabel 4, rasio aktivas pada PT Sentul City Tbk. Bisa dilihat, pada tabel 4 dijelaskan perhitungan rasio aktivas pada PT Sentul City Tbk menggunakan total aset turnover pada tahun 2014 sebesar 0,7. Artinya setiap RP1 total aset yang dimiliki perusahaan menghasilkan 0,7 penjualan. Lalu di tahun 2015, total aset turnover PT Sentul City Tbk sebesar 0,05. Yang memiliki arti setiap RP1 total aset perusahaan menghasilkan 0,05 penjualan. Tingkat aktivas di tahun 2016 pada PT Sentul City Tbk yang diukur dengan total aset turnover pada tahun 2017 sebesar 0,11, yang artinya setiap RP1 total aset perusahaan mampu menghasilkan penjualan sebesar 0,11. Selanjutnya, di tahun 2017, total aset turnover PT Sentul City sebesar 0,11 yang memiliki arti setiap RP1 total aset perusahaan menghasilkan 0,11 penjualan. Pada tahun 2018, total aset turnover PT Sentul City Tbk sebesar 0,08 yang memiliki arti setiap RP1 total aset perusahaan menghasilkan 0,08 penjualan. Pada tahun 2019, total aset turnover PT Sentul City Tbk sebesar 0,05. Dari perhitungan rasio aktivas, PT Sentul City Tbk menggunakan total aset turnover dari tahun 2014 sampai 2019 diperoleh rata-rata total aset turnover sebesar 0,08. Artinya, setiap RP1 total aset perusahaan mampu menghasilkan penjualan sebesar 0,08 rupiah. Hasil dan pembahasan analisis rasio likuiditas PT Sentul City Tbk tahun 2014 sampai tahun 2019. Pada tabel 5, hasil perhitungan return on equity PT Sentul City Tbk mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun 2014 sampai 2016, yaitu sebesar 0,62% banding 1,2% banding 7,85%. Hal ini terjadi karena laba yang dihasilkan dari tahun 2014 sampai 2016 terus meningkat, yaitu 38.517.193.109 rupiah banding 66.937.116.420 rupiah banding 562.230.562.000 rupiah, dengan peningkatan modal perusahaan yang tidak terlalu signifikan, yaitu sebesar 6.897.899.279.061 rupiah banding 6.519.719.346.013 rupiah banding 7.140.248.908.120 rupiah. Sedangkan di tahun 2017 sampai 2018, return on equity PT Sentul City Tbk mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu 4,70% banding 3,54% banding 0,75%. Hal ini terjadi karena meningkatnya modal sebesar 9.942.554.632.114 rupiah banding
10.621.125.569.214 banding 10.926.909.139 rupiah dan tidak dikelola dengan efektif oleh PT Sentul City Tbk. Sedangkan tahun 2017 sampai 2018 return on equity PT Sentul City Tbk mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu 4,40% banding 3,4% banding 0,70%. Hal ini terjadi karena meningkatnya modal sebesar 9.954.554.632.114 rupiah banding 10.125.125.569.214 rupiah. Laba yang menurun yang besar 466.374.374.097 rupiah banding 363.389.204 rupiah banding 75.394.243.553.000. Maka dapat diketahui dalam kurun waktu 2014 sampai 2019 rata-rata return on equity PT Sentul City Tbk sebesar 3,07%. Artinya setiap Rp1 modal perusahaan dikelola untuk menghasilkan laba sebesar 0,307. Hasil presentasi dari kelompok kami, mohon maaf jika ada salah kalimat dan kurang-kurangnya kata. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih.